Selamat malam, sekarang jam 7:30 waktu Papenburg, Jerman. Untuk makan malam kita dikasih spaghetti plus ini salad. Jadi sebelum makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Untuk enakan makanan di Indonesia ya. Padahal nggak suka spaghetti aku. Saat ini kita mau membahas tentang video orang pria di konten TikTok membakar bendera Indonesia. Itu orang otaknya mungkin ditaruh dekat lubang pantat kali ya. Nggak tahu ya, perjuangan nenek moyang kita, para pejuang memperebutkan kemerdekaan, darah, air mata, keringat, dan nyawa mereka ditaruhkan demi Indonesia. Ini ada pemuda goblok malah bakar bendera. Mungkin hukumnya dicincang aja tuh, minimal tangannya dikuliti atau gimana. Ya itulah efek buruk dari demoralisasi moral yang semakin merosot dan jeblok. Ini salah. Kadang kalau saya pribadi menilai ada beberapa aspek kenapa pemuda itu melakukan pembakaran bendera demi konten yang nggak bermutu itu. Ya, pertama peran orang tua yang pasti nggak dididik nilai-nilai berkewarganegaraan dan cinta tanah air. Ataukah mungkin karena sekarang nggak ada pelajaran PMP. Pelajaran PMP itu mungkin sekitar tahun 90-an, 80-an. Pendidikan moral Pancasila. Karena secara moral Pancasila, moral berkewarganegaraan memang harus dididik sejak dini, ya minimal mulai kelas 1 SD. Karena nggak ada moral, ya itulah akhirnya ada pemuda yang dengan bodohnya, dengan gobloknya malah membakar bendera negara sendiri. Nah, yang kemarin pernah baca quote di IG juga dari Kak Seto. Nggak penting kamu pinter atau goblok, dan nggak penting kamu sukses. Yang penting utama dalam kehidupan ini adalah moral. Walaupun moral mudah bobrok, sepinter apapun kamu, ya dirimu nanti akan merugikan banyak orang lain dan gak akan bermanfaat bagi orang lain. Ya kayak di fenomena di Indonesia sekarang kan banyak orang pinter
Tapi mereka pintar kan demi mereka sendiri dan golongan sendiri, bukan untuk Indonesia keseluruhannya. Ya seperti kasus contoh-contoh yang terbaru ini kan kasus korupsi bansos dari Menteri Sosial. Kan sebenarnya orang pintar, orang pandai. Kalau nggak pintar kan nggak mungkin mereka jadi menteri. Tapi kepintaran mereka kan hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan golongannya. Itulah fungsi utama moral. Pendidikan moral harus ditanamkan sejak dini. Jadi kita itu hidup bukan hanya untuk kita sendiri dan untuk golongan sendiri, tapi demi masyarakat banyak. Setidaknya kalau ada pendidikan moral, nanti kita akan belajar tentang norma dan nilai-nilai. Karena kita dengan norma dan nilai-nilai, kita akan tahu sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk apa. Ya untuk bermanfaat bagi orang lain, bukan berguna bagi golongan sendiri. Haus. Kembali ke kasus pembakaran bendera itu. Untuk kasus itu seharusnya tidak ada kata maaf buat dia, tidak ada materi permintaan maaf. Dia harus dipidana sesuai dengan undang-undang. Dulu sempat kan musisi band Guns N' Roses, seorang gitarisnya kan memainkan instrumen Indonesia Raya pakai gitar aja, itu dipermasalahkan. Alasannya bahwa lagu Indonesia Raya nggak boleh dikomersilkan. Dalam satu sisi ya, untuk lagu sebuah anthem, lagu kebangsaan nggak boleh dikomersilkan. Kan dalam kasus gitarisnya Guns N' Roses, si Bumblefoot itu nggak dikomersilkan, instrumennya nggak dijual, hanya dipertontonkan di panggung saat live di Jakarta itu. Terus lagian pula banyak pemuda malah bangga ada musisi kelas dunia berani mengulik, berani memainkan instrumen anthem, lagu kebangsaan sebuah negara. Nah ini kasus terbaru malah ada orang pemuda brengsek membakar bendera sendiri. Nah, untuk kedepannya semoga cepat ketangkep si bocah bangsat itu, segera dihukum sesuai dengan undang-undang, biar tak ada pemuda lain yang goblok yang akan mengikuti perbuatan gobloknya itu. Saya sebagai seorang nasionalis kecewa sekali. Kalaupun nggak ada hukum pidana, pemuda itu mending dicari sendiri, mending digebukin bareng-bareng. Adakah untuk saran untuk Menteri Pendidikan yang mantan bos Gojek itu, mending untuk kurikulum kedepannya diadakan lagi tentang pelajaran PMP. Buktinya ya seperti saya dulu, kan saya dalam masa kecil saya juga masih pernah mengenyam
pelajaran PMP itu. Buktinya ya, kalau untuk saya nggak pernah mencuri, nggak pernah merugikan orang lain. Walaupun kenakalan-kenakalan remaja seperti menghajar orang lain, mengajar itu sebenarnya kan ya juga melanggar norma-norma, tapi kan itu sekedar kenakalan remaja. Tapi kenakalan remaja yang merugikan orang banyak kan harus dipidana, seperti pembakaran bendera itu sudah menyakiti seluruh warga negara Indonesia dan menyakiti para veteran-veteran yang masih hidup dan menyakiti perasaan dan hati para pahlawan yang telah meninggal gitu. Dan untuk kedepannya itu saran saya cuma satu, untuk Menteri Pendidikan, mending pendidikan PMP diberlakukan lagi, dan untuk Kapolri yang terbaru beserta jajarannya untuk menindak para pemuda yang bangsat itu, yang berani-berani membakar bendera sendiri. Dan jangan lupa, kalian jangan pernah lupa sholat, jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Sholat adalah kewajiban, sholat adalah tanda bukti cintamu kepada Tuhan, kepada Allah. Dengan sholat niscaya akan membentuk karaktermu, karakter sebagai seorang lelaki sejati, seorang manusia sejati, manusia yang mencintai agamanya, mencintai negaranya, mencintai tanah airnya. Udah, jangan pernah tinggalkan sholat. Dan sekian untuk warga Indonesia, tetap jaga persatuan, jaga kesatuan, jangan mudah diprovokasi, jangan mudah diadu domba. Kita bekerja sama membangun negeri ini agar menjadi negara maju dan akan tetap maju dan akan eksis sampai 1000 tahun lagi. Oke, siap. Cukup sekian. Selamat malam. Wassalam. Ciao, 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 ciao.